segala pujian dan hormat kami Tuhan siang hari ini. Itu tujuan kami datang hari ini Tuhan. Hanya untuk menaikkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Ini bukan hanya minggu yang biasa, tapi ini minggu yang luar biasa Tuhan. Kami bisa berkumpul hari ini itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Yang lebih dari cukup buat hidup kami Tuhan. Kami akan selalu memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, dan tak pernah tinggalkan kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan mari angkat suaramu katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai yang berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan sembah dan puji, nulilah kami sembah dan puji, nulilah kami sembah dan puji, nulilah kami. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Engkau, sembah dan
angkat suaramu bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat syukurmu siang hari ini. Angkat pujianmu. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa yang tak mengampuni. Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Sekali lagi agungkan Dia, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada hari ini setiap hari. Itu karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu yang sempurna. Hanya Kaulah harapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Dunia bisa mengecewakan kami, manusia bisa mengecewakan kami, tapi Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami diingatkan akan kasih setia-Mu Tuhan, yang lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
kita percaya bahwa Tuhan harapan kita. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan harapan kita. Tidak ada yang seperti Dia. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Jemaat saja katakan, ku dapat jalani tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku. Amin. Yang selalu menopang kita, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
your name on high, Lord. seperti dengan Engkau. Dan di tempat ini kami kembali beribadah Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tahta-Mu Tuhan. Dan kami bawa hati kami, hidup kami bagi Tuhan, bagi Raja, bagi Bapa yang sangat-sangat dahsyat. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat sama-sama boleh dengan kencang suaranya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan dan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Happy great Sunday everyone. Welcome to Revival Worship Church, Reward Church. Revival Worship Church di dalam kebangunan, di dalam kebangkitan iman dan hati hidup kita. Di sana ada kuasa yang memulihkan kita di dalam penyembahan kita. When the presence of God, ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Di sana kuasa Tuhan mengalir dari tahta yang maha tinggi. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saudara, saya percaya sepanjang minggu kita disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Bersyukur kepada Tuhan yang sangat-sangat baik. Hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sedikit bersaksi, kemarin saya pulang dari Sidoarjo. Itu ada healing worship di satu tempat di sana. Dan sebelumnya saya ada di tempat mami saya dan saya berangkat masih dalam keadaan oke, saudara ya. Tapi kondisi memang sedikit kurang baik, saudara. Dan ketika saya berangkat dan balik ke Jakarta, ternyata sudah dibawa ambulans ke rumah sakit dan hilang kesadaran, saudara. Tapi dari sana memang saya nggak berhenti doa di kamar mandi, di mana terus nyembah Tuhan, terus nyembah Tuhan. Ternyata memang ada kejadian-kejadian yang seperti itu ya, saudara ya, yang kita tidak bisa menghindari. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan itu. Saya dari Sidoarjo, saya ke rumah sakit dan sampai di sana ya hilang kesadaran ya, jadi nggak kenal orang, ngomongnya salah dan yang lain. Tapi yang membuat saya melihat bahwa Tuhan itu ada di sana, karena dari tekanan darahnya shock, dari naik dan turun. Paling bawah tuh 30/19, jadi udah kuning, udah dingin semuanya. Tapi kemudian sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saya percaya Tuhan, dalam artian bahwa kita kan boleh meminta ya, betul Bapak Ibu. Tetap sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, dari tinggi kemudian naik, drop, paling drop ya, dan shock. Seperti biasa ICU pas lagi penuh, jadi tidak bisa saudara. Dan kemudian harus ada treatment yang menurut dokter ini sangat berbahaya. Karena ini akan bisa sangat berbahaya. Dengan kondisi berbahaya, ada tindakan yang bisa sangat berbahaya. Saya dokter, terima kasih sudah menolong mama saya, terima kasih. Kemudian pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Dan waktu ternyata malam sebelum drop sekali, saudara, itu mama saya udah gak sadar-sadar aja ya. Itu masih penyembahan, saudara bayangkan. Jadi saya dikasih tahu bahwa malamnya itu masih angkat tangan, penyembahan gak berhenti. Lagu selalu apa? Benny Hinn, bayangin. Gak ada lagu yang lain. Mama saya selalu pokoknya puter, mau di mana dia puter penyembahan. Karena beliau adalah pendoa. Nah Tuhan saudara sekalipun diizinkan ya, kita tidak bisa, aduh kenapa ya diizinkan? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dan kita tidak pernah bisa komplain dengan Tuhan. Tapi yang harus kita tahu bahwa ada kuasa yang menyertai kita dan kita tidak pernah sendiri. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi dari Sidoarjo itu enggak ganti baju, udah sampai besoknya udah pokoknya udah masih pakai baju rapi, udah di rumah sakit. Dan tapi di situ saya lihat bahwa Tuhan, Engkau selalu luar biasa, Engkau selalu baik, saudara. Tadi saya dapat kabar bahwa sebelum kesini saya dapat kabar bahwa puji Tuhan ICU-nya tersedia, saudara. Jadi mama saya boleh dipindahkan ke ICU karena membutuhkan penanganan. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, saya secara manusia ya ada worry, ada sudah nangis, sudah sampai kering air mata, sudah sampai bengong kadang, saudara. Tapi Tuhan, Engkau luar biasa, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Dan kemarin dikasih tahu sudah normal darah dan yang lain. Saya percaya Tuhan bekerja di atas segala-galanya. Hari ini saya ingin share tentang firman Tuhan, life restoration. Kehidupan yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita masuk di sesi di bulan Agustus, kuasa dan manifestasi kedahsyatan Tuhan, saudara. Dan apa yang akan membuat kita mengalami kuasa dan kebesaran, manifestasi itu tanda-tanda yang akan menyertai setiap kehidupan orang percaya yang mengalami dan hidup melihat pekerjaan kuasa Tuhan dahsyat. Saudara, karena kita tidak hanya bisa mendengarkan orang lain bersaksi, tapi kita sendiri akan menjadi saksi hidup bagaimana cerita iman kita. Kita lihat kebaikan Tuhan, kita lihat kedahsyatan Tuhan. Yang setuju boleh sepakat bersama dengan saya, katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya Anda dan saya secara pribadi yang akan menyaksikan kedahsyatan dan kebesaran Tuhan setiap hari. Life transformation, di mana kehidupan, the season of restoration. Saudara, season of restoration.
musim di mana kita akan mengalami dipulihkan. Pemulihan itu sedang terjadi. Firman Tuhan apa? Dicatat dalam Kisah Para Rasul, saudara. Dicatat dengan jelas, saudara. Ayat ini berkata, Kisah Para Rasul, bahwa dia berjanji dia akan memulihkan setiap kehidupan kita. Dan itu janji daripada Tuhan. Saudara, Kisah Para Rasul 3 ayat 21, di situ dicatat dengan jelas bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu itu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran para nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi bukan hanya kehidupan kita, bukan hanya satu hal, tapi segala sesuatu. Segala sesuatu itu all things, semuanya. Dan kalau kita bekerja sama dengan agenda Tuhan, engkau akan lihat dia kerja, engkau akan lihat dia berkarya dengan dahsyat. Saudara, jadi pemulihan itu adalah salah satu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Boleh katakan bersama dengan saya, janji Tuhan. Nah, itu janji yang dia berikan kepada setiap orang, saudara. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Bukan hanya orang-orang yang di kota atau orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dibeli talenta atau orang-orang yang ada di atas mimbar. Tapi kepada setiap orang diberikan janji bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan. Segala sesuatu itu terjadi dengan sempurna. Saudara, janji Tuhan. Dan apa janji Tuhan lagi, saudara? Dia katakan, saudara, di dalam firman Tuhan bahwa dia akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Saudara, di situ dikatakan firman Tuhan ayatnya yang kedua. Dalam Yeremia 30 ayat yang ketiga, saudara. Di situ dikatakan janji firman Tuhan juga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahwa aku akan apa, saudara? Memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Jadi saudara, pada zaman dulu bangsa Israel itu tercerai-berai. Saudara, dan mereka mengalami kehidupan yang sangat-sangat sulit. Bahkan kalau kita tahu bersama, mereka juga mengalami perbudakan. Mereka mengalami semua hak-hak hidup mereka. Semua dicabut, saudara. Dan sepertinya janji Tuhan kepada umat pilihan Tuhan itu batal, Bapak Ibu. Karena keadaan yang kemudian menjadi berubah. Bukankah kadang-kadang dalam hidup kita, ya, janji Tuhan kita sudah pegang, tapi yang terjadi belum seperti yang kita mau, Bu. Betul, ya kan? Dan kemudian malah semakin getting worse, semakin buruk keadaan. Tapi saudara, Tuhan tidak berhenti bekerja di sana. Setuju, boleh katakan amin. Saya dan suami sampai hari ini, saudara, kami melihat satu demi satu jawaban Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi, saudara. Wow. Dan tidak tiba-tiba kemudian kayak makan cabai, enggak. Through the years, melewati tahun, melewati banyak hal yang kami tidak bisa lihat apapun. Tapi karena kami tahu bahwa ada janji firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan tahun-tahun yang hilang dari hidupmu. Dia akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Saudara, sekalipun kita tidak bisa menyelami cara Tuhan memulihkan. Kita tidak bisa menyelami polanya dia, caranya berbeda, saudara. Yang diberikan kepada ibu dan bapak dan kepada kami mungkin berbeda. Tapi at the end sama. Engkau akan lihat dia bekerja. Engkau akan lihat dia campur tangan. Engkau akan lihat dia take over dan pegang kendali. Apa yang Anda tidak mampu pegang, saudara. Ada banyak hal yang kita bisa pegang kendali. Tapi ada banyak hal tertentu Anda tidak mampu untuk pegang kendali. Dan yang perlu kita lakukan, berjalan dengan season, musim, di mana dia sedang memulihkan kita dan ingin memulihkan kita. Tuhan tidak pernah memulihkan hanya 1-2 orang. Kabar baik sekali lagi, dia ingin memulihkan setiap orang yang mau untuk dipulihkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara.
Saudara, janji firman Tuhan. Bangsa Israel kemudian dipulihkan, dikembalikan. Yang tercerai-berai dia bilang engkau akan mengalami, menerima semua janji-janji itu yang pernah dijanjikan, saudara. Dan salah satu yang paling terutama dalam hidup kita yaitu ketika Tuhan memulihkan hati kita. Ini yang paling berat memang ya saudara ya, hati kita. Karena dari kehidupan rohani kita, kemudian yang lain juga akan dipulihkan. Setuju, boleh katakan amin? Saudara, yang paling sulit itu karena manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kerohanian kita dibangkitkan, revival, saudara, bukan survive. Survive itu bertahan, but revive itu bangkit, progress, move on. Setuju, boleh katakan amin? Kalau kita mengalami perjumpaan ilahi, mengalami rohani kita dibangkitkan selalu, dibakar selalu saudara. Kau akan melihat saudara hal-hal yang lain, influence-nya akan terjadi. Karena roh yang bangkit itu akan membuat tubuh juga kemudian dipulihkan. Dan jiwa kita juga dipulihkan saudara ya. Sebab itu saudara, mari apa yang harus kita lakukan? Tidak ada tempat yang paling luar biasa selain dikatakan in your presence, dalam hadirat Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat dengan Allah saja aku akan menjadi tenang. Amin. Jadi sekalipun di sekeliling, Alkitab mencatat bahwa sekalipun gunung-gunung bergoncang saudara, tapi engkau akan tinggal tetap. Karena janji firman Tuhan tidak pernah akan bergoncang. Boleh dengar tepuk tangan dari APL 36. Amin. Revival, revive itu artinya bergerak, bangkit saudara. Sedangkan survive kita hanya bertahan. Bertahan dalam kesulitan, tapi yang Tuhan mau the season of restoration. Maju melangkah ke dalam apa? Janji di mana dia ingin memulihkan hati kita, hidup kita. Berapa banyak di antara kita, saudara, kita pulang dari gereja, kita mengalami masalah juga ya. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bisa kemudian, aduh ini kenapa begini ya. Tuhan memang tidak pernah janji. Lagunya berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi amin, berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dalam perjalanan ke Sidoarjo saya teringat seorang dan kemudian dan kami sempat ngobrol by phone. Dia bercerita sambil sesenggukan mencucurkan air mata dan almost give up. Tapi saya bilang, I pray for you. Tuhan, kita tidak bisa dibatasi. Dia ada di sana karena dia adalah roh. Suci, boleh katakan amin. Pada zaman dulu Yesus ada di Betania, dia tidak bisa ada di tempat yang lain. But today, dimanapun berada, kuasa Tuhan itu masih ada. Saudara, dan saya berdoa dan saya juga jadi ikut sedih sebenarnya ya saudara ya. Tapi saya berdoa, besoknya saya tanya lagi kabar gimana. Masih sama kondisinya. Tapi the next day saya tanya lagi. Dan kemudian jawabannya sudah berubah. Dah lihat. Jawabannya, I will pray. Aku akan berdoa. Everything will be okay. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, Anda lihat. Dan the next day sudah berubah lagi. Anda lihat Tuhan itu ingin memulihkan setiap hidup kita. Tidak terlepas dengan semua yang kita alami day by day. Saudaraku yang kekasih.
Ya, apa janji firman Tuhan? Dia ingin pulihkan apa, saudara? Kita baca firman Tuhan sekali. Kita banyak baca hari ini ya, saudara ya. Firman Tuhan. Dia katakan seperti ini, saudara. 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan ingin supaya hati kita, bukan hanya rohani, jiwa kita baik-baik, sehat, pulih. Boleh saya baca, kita baca bersama ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa itu matters, ternyata mental health itu juga Tuhan pedulikan. Saya percaya Tuhan tidak hanya memulihkan rohani kita, izinkan dia menyembuhkan kita, izinkan dia memulihkan kita. Saudara, ya must be honest ya, ketika pemulihan itu terjadi memang tidak langsung semua berproses. Tapi percaya musim itu akan datang. Dan kalau kita berjalan di musim itu, saudara, kita akan dikuatkan. Step by step, kok kita lebih kuat ya? Kok lebih kuat lagi? Dan dia akan pulihkan. Dia akan pulihkan, itu janjinya. Itu yang saya alami dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita sedang mengalami mungkin goncangan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Taruh semuanya itu kepada Tuhan. Saudara, kita sangat percaya ya kalau di dalam medis Tuhan siapkan dokter untuk mengobati. Tapi sometimes dokter juga angkat tangan, betul? Dan ada kuasa Tuhan yang bisa intervensi. Di dalam mental health juga ada psikolog. Itu juga tidak salah Bapak Ibu. Mungkin kalau di Amerika itu mereka sangat biasa untuk ke psikolog. Kalau di Indonesia begitu kita ke psikolog memang biasa, aduh itu ada masalah apa ya. Kalau di sana dari anak-anak sekolah semua mereka seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi at the end sekali lagi psikolog juga terbatas. Boleh, itu perlu saudara. Tapi sekali lagi totally give it to Jesus. Kasih semua hati kita. Semua bagian-bagian part yang broken, yang hancur, yang luka, kasih ke Tuhan. Karena mental health kita itu matters di hadapan Tuhan. Karena dia bilang, aku mau kamu baik-baik. Jiwa kamu baik-baik. Semua baik-baik. All is good. Setuju, boleh katakan amin. Kadang kita juga berpikirkan, oh apakah mujizat itu hanya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Buat saya, itu saya percaya. Tapi ada satu hal juga yang membuat breakthrough dalam hidup saya. Ketika saya menyerahkan semua bagian-bagian yang hancur, bagian yang luka, bagian yang saya mengalami trauma-trauma itu kepada Tuhan. Dan kemudian dia mulai merestorasi satu demi satu. Tidak langsung, saudara, tidak langsung tiba-tiba. Tapi ada progres. Selama kita memberikan ruang. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya. Berikan ruang. Saudara, biarkan dia bekerja. Kalau kita tidak kasih semua kekecewaan, semua luka hati kita, dia tidak mampu, dia tidak bisa bekerja. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, dia katakan, lihat aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk, kalau engkau buka, dia bilang, aku akan masuk, aku akan makan. Ketika Yesus makan bersama dengan kita, di sana ada conversation, di sana ada ngobrol, di sana Anda bisa cerita banyak dan dia juga bisa cerita banyak. Karena dia ingin memulihkan hubungan kita dengan dia dan memulihkan hati kita. Saudara, engkau akan melihat bukan hanya soal berkat jasmani, bukan hanya soal kuasa Allah terjadi, orang lumpuh berjalan, bukan. Tapi dia ingin memulihkan jiwa kita, hati kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya percaya ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, di mana orang yang tidak pernah luka, di mana orang yang tidak pernah kecewa, di mana ada orang yang selalu oke, Saudara. Even mereka seperti beda dikit dengan malaikat, mereka pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami masa-masa yang tidak baik, Saudara. Setuju, boleh katakan amin. Tapi Tuhan mau, I will restore. Aku mau pulihkan engkau. Dan engkau harus baik-baik. Saudara, saya percaya. Berikan kepada Tuhan. Janji firman Tuhan dia akan pulihkan. Sekalipun dia jawab, tidak semua tiba-tiba yang kita hilang. Pulih itu artinya apa, saudara? Restoration. Bahasa aslinya bilang apa? Restoration itu artinya kita dikembalikan dari posisi jatuh, kejatuhan kita.
level kejatuhan kita dibalikan kepada level tertinggi yang pernah kita ada, bahkan lebih dari itu. Itu arti restore. Anda bayangkan. Jadi ketika kita kasih roh kita, jiwa kita, hati kita, dia bisa akan step by step mengembalikan kepada posisi tertinggi, stage, level yang pernah ada. Bahkan lebih dari itu, restore. Jadi orang bukan cuma sembuh, tapi pulih. Bahkan tahir semuanya, saudara. Bukan hanya orang lumpuh berjalan. Tuhan menginginkan hati, jiwa, roh kita juga pulih, saudara. Dan mungkin ada yang bertanya, apakah kemudian kalau kan semua orang mengalami kehilangan ya. Ada yang dihilang, anggota keluarganya meninggal. Mungkin Tuhan tidak bisa mengembalikan itu. Tapi dia akan mengembalikan dengan cara-caranya yang luar biasa. Dengan kekuatan, dengan penghiburan. Ada saudara kehilangan banyak hal. Mungkin tidak persis dikembalikan. Tapi dia janji mengembalikan much more. Lebih daripada yang kau hilang. Sekalipun caranya berbeda. Setuju boleh katakan amin. Itu janji firman Tuhan. Saudara, waktu kami kehilangan gereja, Tuhan tidak kembalikan ke tempat yang sama. Saudara, waktu di tempat yang sama kita tidak boleh taruh barang-barang, tidak boleh taruh lighting, tidak boleh taruh dekor apapun. Anak sekolah minggu pun kita sulit untuk kasih barang-barang tertentu. Tapi ternyata saudara ketika kita bertahan dan masuk ke season di mana dia memulihkan. Tuhan beri much more, lebih dari yang pernah dia percayakan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Itu janji firman Tuhan kepada siapa saudara? Semua orang yang mau untuk dipulihkan. Katakan mau saudara. Tuhan mencari orang yang berespon dan izinkan dia menggenapi janji-janjinya. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, jiwamu baik-baik, everything gonna be okay. Ada satu kisah dalam Alkitab, saya ingin kita membacakan sebentar saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai ke 22. Ada kisah di mana pada zaman itu di Yeriko, air di Yeriko sempat terjadi menjadi kurang sehat saudara. Tapi kemudian Tuhan menyuruh kepada hambanya, nabinya untuk apa saudara? Untuk pergi dan melakukan sesuatu supaya airnya itu boleh sehat kembali. Dalam saya bacakan jawabnya. Saudara ayat 19 sampai 22. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam. Jadi wadah yang baru. Saudara, taruhlah garam dan kemudian ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan pernah terjadi lagi apa saudara? Banyak kematian dan keguguran. Baik, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara, air yang di Yeriko itu kemudian menjadi tidak sehat. Boleh dibilang menjadi beracun mungkin saudara ya. Karena tidak sehat. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tapi kemudian disuruh pinggan yang baru. Pinggan berbicara hati kita yang baru. Ditaruhkan garam. Alkitab mencatat Anda dan saya adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu menjadi hambar, useless. Nggak ada gunanya. Sebab itu dalam kehidupan kita selalu menjagakan kadang, kita ini membawa nama Yesus loh. Membawa kehidupan Kristus kemana saja. Sebab itu kita must be careful, kita mesti dipulihkan hati kita. Supaya apa? Jangan sampai ada kematian-kematian rohani. Saudara, jadi kita bisa menjadi berkat atau bisa mematikan juga orang-orang di sekeliling kita. Saudara, sebab itu kita mesti sungguh-sungguh minta supaya Tuhan sehatkan hidup kita. Dan saya sangat percaya satu orang yang mengalami perjumpaan keluarganya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sekalipun step by step. Mungkin ada beberapa di antara kita Tuhan sedang memulihkan keluarga itu kayaknya babak belur saudara. Itu berdarah-darah merangkak saudara. Tapi percaya dia punya cara, dia punya pola. Sekalipun tidak persis yang kita minta langsung ataupun persis saudara. Tapi dia bisa memulihkan dengan cara-caranya yang ajaib saudara. Itu janji firman Tuhan.
Dan dikatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia katakan kamu pergi ke sana. Pergi untuk apa? Supaya kamu bisa sehatkan. Saudara, supaya tidak ada lagi yang terjadi keguguran. Kehidupan rohani yang mati. Saudara, kadang-kadang kita hari ini on fire. Besok kalau api tidak dijaga bisa melempem lagi saudara. Sebab itu kita perlu apa? Disehatkan dari dalam. Dan yang paling luar biasa apa? Elisa tidak langsung kemudian saudara ke hilir di pinggir-pinggir sungai. Enggak, dia pergi ke pusat daripada sungai itu. Ke hulu. Supaya apa? Kalau di sumbernya itu kemudian ditaruh garam dan disehatkan. Diucapkan firman Tuhan. Speaking the word of God. Kehidupan saudara. Kemudian sampai ke pinggir-pinggir sungai. Ujung-ujung sungai. Itu juga semua akan menjadi sehat. Sama saudara, Tuhan ingin memulihkan apa? Sumber hati kita. Setuju, boleh katakan amin. Sumbernya yang perlu dibersihkan. Saudara, kadang-kadang kala kita Kristen, rohani, melayani. Tapi sumbernya gimana saudara? Kadang kalau kita tidak salah, hati-hati saudara. Anda bergaul dengan orang yang dikit-dikit semua melemahkan. Mungkin adu domba, mungkin bahkan melemahkan imannya. Yang jadi seperti itu saudara ya. Jadi kalau ada orang, saya lebih bukan tertarik ya saudara, bukan. Buat saya saudara ya. Kenapa dalam Alkitab dicatat saudara, Tuhan paling marah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tahu ayat semuanya saudara. Semua tinggal, tapi mereka setiap hari. Jadi kalau ke Israel mereka pakai hitam putih. Ya kebetulan singernya hitam putih tapi mereka bukan orang Farisi saudara ya. Di sana mereka pakai hitam putih, pakai brewoknya panjang. Dan kemudian pakai topi. Wah pokoknya semua secara lahiriah mereka beribadah. Mereka pakai semua aturan-aturan saudara. Dari anak saya belum lahir saudara, saya sudah ke Israel dari zaman-zaman masih bom saudara. Saya ingat di jalan di Java itu dan kemudian ada bom dan kemudian saya nggak sengaja saudara, benar-benar Tuhan bisa singkirkan saudara, didorong oleh polisi yang di Israel dan kemudian ternyata ada bom di bus yang kami pergi. Dari zaman masih parah saudara, saya ke sana dan ketemu dengan rabi-rabi yang di sana. Mereka katakan di sini ayat mana yang mereka nggak tahu. Semua mereka tahu tapi mereka melakukannya religi, agama. Bukan salah saudara, saya sekolah Alkitab, Pastor David sekolah Alkitab, Pastor Alfon semua sekolah Alkitab. Saudara, bukan tiba-tiba kemudian jadi pendeta saudara, enggak juga saudara. Anak saya Karen juga sekolah Alkitab di Portland saudara. Tapi kemudian tidak tiba-tiba ayat semua keluar, bukan. Saudara, kita boleh semua sini, ada kan saya ketemu dengan orang ya, bukan di sini, saya tidak bilang karena sekolah kitab, enggak. Saya ketemu dengan beberapa teman yang mereka itu oke, rohani, tapi ayat bukan untuk serang sana, serang sini. Bukan lihat kekurangan, oh kayaknya ini, bukan. Sebab itu saya bilang saya lebih tertarik bukan apa. Kalau ada orang yang lemah, kemudian even dia di ujung jalan dia sekarat dan dia jatuh. Orang-orang ini kalau dikasih kesempatan mereka akan jauh lebih luar biasa bangkit. Dibanding orang yang sudah tahu firman Tuhan, sulit untuk dikasih tahu. Anda kasih tahu ini dia punya ayat 1000 ayat. Saudara. Sebab itu sebab Yesus bilang kalian itu di lumur putih semuanya. Tapi hatinya. The center, hati ini penting. Bukan tidak boleh sekolah kita, boleh. Tahu ayat, harus saudara baca firman. Tapi jangan itu menjadikan kita menjadi rohaninya jadi naik dan lupa mendarat. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang biasa, even orang-orang yang hancur. Saudara, kadang ketika dipulihkan ada orang yang dia jatuh, oke. Saudara, kita tidak ada kompromi, betul kita layanin, kita kuatkan. Tapi siapa kita? Kita bukan manusia kemudian langsung menghakimi dan langsung seperti itu saudara. Kita juga ada weakness, ada kekurangan. Tapi kita kasih kesempatan orang untuk bangkit kembali. Anda lihat Petrus, dia bukan hanya kemudian, dia murid kesayangan juga seperti Yohanes. Saudara, dan tapi kenapa saudara? Petrus itu jatuh tapi kemudian ketika dia pulih. Dia dipakai Tuhan luar biasa dari sebelumnya. Saudara, yang dia penakut saudara. Itu bahkan sangat-sangat luar biasa saudara. Tapi kemudian ketika dia mengalami titik balik. Dia tidak lari dari panggilan. Dia tetap di sana, stay di sana. Betul dia jatuh. Dan kemudian dia permalukan, orang-orang semua tahu. Dia katakan sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan dia mengalami kegagalan, beda dengan Yudas. Dia jual Yesus tapi kemudian dia bunuh diri. Tapi Petrus dia mengakui kesalahannya. Dan dia berjalan lagi, tidak langsung. Saudara, pada zaman dulu pasti ditandai orang. Oh kamu pernah menyangkal dan yang lain. Tapi step by step dia pulih, dia pulih. Sebab itu ketika Yesus tanya, do you love me? Kok
engkau cinta aku enggak? Dia bilang, Tuhan engkau tahu aku ini tidak mampu mencintai engkau dengan agape. Aku cuma mencintai engkau as a friend, philia. Dalam Yohanes pasal yang terakhir. Karena Yesus tahu bahwa dia masih sangat terbatas. Tapi ketika dia bilang, Tuhan aku ingin mencintai engkau. Dan kemudian di situ dia tahu bahwa kalau mencintai hanya sebatas teman, Yesus kita jadi, oh ya memang he is my friend. Tapi teman artinya Anda ada kebutuhan, Anda ada agenda, kita bisa baik. Tapi ketika tidak ada kebutuhan, Anda bisa baik kepada seorang teman, betul. Tapi teman yang sejati, mau Anda ada kebutuhan, ada agenda atau tidak, Anda akan stay terus, saudara. Sebab itu kasih agape itu kasih yang tidak ada syaratnya, saudara. Sebab itu saya ketemu dengan orang, aduh dia ngalamin kejatuhan, dia ngalamin, oke, kita kalau dia mau kita bantu dampingi, tapi beri kesempatan. Saudara, sebab itu apa yang Tuhan mau? Center, pusat hati kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Boleh katakan bersama dengan saya mau. Kalau kita mau, dia akan pulihkan. Saudara, karena Tuhan selalu bilang go and sin no more. Kadang saudara berproses, aduh jatuh lagi, aduh salah lagi, aduh kurang penguasaan diri, aduh kurang lagi, aduh ada ngalamin, tapi bangkit lagi, bangkit dan percaya dia akan memulihkan step by step sampai sempurna. Saudara, firman Allah berkata apa saudara? Karena dia ingin kita benar-benar dipulihkan hati kita. Bahkan dia janji apa? Aku akan memberikan apa saudara? Hati yang baru. Saudara, Elisa taruh di sumbernya dan kemudian seluruh sungai di Yeriko itu kemudian menjadi pulih kembali. Firman Tuhan berkata apa saudara dalam Yehezkiel? Dia bilang aku akan memberikan engkau apa? New heart. Hati yang baru. Yang gak gampang selalu marah sama Tuhan. Atau mungkin kecewa dengan Tuhan, boleh saudara kecewa, tapi kadang kita jangan, kita boleh marah, mungkin kadang ada orang marah, kecewa, normal ya saudara ya. Tapi beda dengan kurang ajar saudara ya. Jadi ada orang yang dikit-dikit dia teror, dikit-dikit dia marah sekali, dua kali, kadang kita kelepas ya, mungkin bisa kecewa, marah, mungkin ngomel. Tapi kayaknya itu tidak boleh menjadi habit, dikit-dikit marah, dikit-dikit kemudian ancam Tuhan, kalau engkau tidak jawab, aku berhenti melayani. Wah saudara, itu mengancam saudara. Siapa kita saudara? Tuhan turun biar kita yang naik ke surga. Atur semuanya saudara ya. Firman Tuhan bilang apa? Kamu akan kuberikan. Yehezkiel 36 ayat 26. Saudara, siapa yang tidak pernah kecewa? Saya juga pernah ada di momen ada kecewa dengan Tuhan. Daud seperti ingin mempersalahkan Tuhan. Mungkin bahkan pernah bisa mengucapkan, Tuhan kayaknya aku kecewa. Tapi setelah itu Tuhan, ampun Tuhan, saya tidak pantas untuk kecewa. Engkau tetap Tuhan yang baik. Setuju, boleh katakan amin. Yehezkiel 36 ayat 26. Saudara, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dari dalam mana? Batinmu dan tubuhmu. Hatimu yang keras itu akan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat saudara. Jadi ketaatan itu juga Tuhan bisa kasih. Asal kita mau juga bekerja sama. Obedience, ketaatan artinya sesuatu yang Anda berani sacrifice. Lakukan apa yang Tuhan mau dengan resiko. Itu artinya taat saudara. Dan saya percaya Tuhan menghargai sacrifice Anda dalam sebuah ketaatan. Saudara, karena ketika engkau berani untuk meninggalkan hidup yang lama, berani meninggalkan dosa, ada upah, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Tuhan tidak mungkin dikatakan bahwa dia akan memberikan kita, dia mau kita pinggan yang baru, supaya ketika dikasih anggur yang baru, itu tidak kemudian menjadi rusak. Ada ayat berkata seperti itu. Dia mau tempat wadahnya baru. Ketika anggur baru dicurahkan saudara, segala sesuatu seasonnya engkau akan mengalami pembaharuan, pemulihan sampai maksimal penuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan ingin, di firman Allah berkata dia tinggal di surga sampai the season of restoration. Your life, your heart, your family, your future, your business. Dia akan pulihkan ketika engkau bekerja sama. Ketika engkau memberikan dan sumber hatimu itu dibersihkan. Akan mengalir sampai ke hilir. Kemana di ujung-ujung keluarga, anak cucu, pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha, anak-anak semua akan influence kuasa berkat Allah mengalir tanpa ada batas. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Karena dia ingin bekerja dan berurusan dengan kita dari dalam. Saudaraku yang kekasih, itu janji Tuhan. Saudara ya. Amin saudara ya. Lagu
Tuhan setia, saudara. Yesus setia. Itu baru masuk mau 4 bulan, 4 minggu saudara ya. Sudah 200 ribu lebih saudara. Ditonton menjadi kekuatan orang WA, orang DM. Saya hancur, saya bukan Kristen. Saya dengar lagu ini nangis, Anda lihat. Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Atau kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai benda mati saudara. Cuman lagu aja bisa membawa orang kepada Yesus. Saudara ya. Dan saya bersyukur di Reward saudara. Semua tim pelayanan, event kelihatan atau tidak kelihatan. Waduh, saya dan Pastor Dave selalu terharu ya. Mau ada tugas, nggak ada tugas. Tidak ada urusan dengan panggung. Setuju boleh katakan amin. Banyak orang-orang yang di belakang layar yang nggak di panggung ataupun event lagi nggak tugas. Mereka prepare, datang lebih awal. Segala satu dikerjakan. Semua itu butuh sacrifice. Tapi saya percaya semua orang yang melakukannya itu engkau akan lihat. Sekecil apapun yang kau buat, Tuhan bekerja. Tuhan mengupahi dengan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Karena dia akan tolong kita, dia akan pulihkan kita. Dalam kebaktian kedua saya akan share bagaimana ketika pemulihan itu terjadi. Saudara, apa yang akan terjadi? Saudara, dia ingin membawa kita kepada dimensi yang lebih lagi saudara. Tapi hari ini berapa di antara saudara rindu supaya hati kita, center kita seluruhnya dipulihkan. Kalau dia pulihkan pasti ada yang berbeda. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak akan pernah sama. Amin. Kadang kita saudara ya di jalan atau apa saudara mungkin sikap dan hidup kita pasti begitu. Aduh ini salah. Kita akan tahu saudara bagian mana yang kita mesti ubah. Bagian mana yang kita mesti dipulihkan. Mesti sesuai concern dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya rindu saudara mari satu demi satu. Kita yang paling tahu kelemahan kita di mana. Kita yang paling tahu saudara kita kurangnya di mana, kita yang tahu. Dan Tuhan ingin kasih itu kepada Tuhan. Supaya apa? Dia mau pulihkan kita. Dia mau sembuhkan kita. Dia ingin apa? Mengubah ratapan kita itu menjadi apa? Tari-tarian saudara. Dia akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Saya ingin kita baca ayat terakhir saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 30 ayat 12 sampai ke 13. Saudara, saya percaya sekali hari ini kita mungkin sedang mengalami ada yang kedukaan, ada yang kok kehilangan, ada yang kok merasa aduh kayaknya kok kita ada di musim ini ya, ini masih musim. Dia bisa masuk ke musim yang baru. Setuju boleh katakan amin. Saudara firman Allah saya undang kita bangkit berdiri. Mazmur 30 ayat 12 dan 13 saudara. Saya undang singer semuanya tim Pression Worship boleh bersama. Biar tangkap setiap pesan Tuhan hari ini. Sekali lagi yang setuju boleh katakan amin. Karena dia ingin apa? Memulihkan. Masuk dalam season yang baru. Pemulihan. Itu saudara. Saya rindu kita akan baca bersama-sama ayat ini. Karena dia akan mengerjakan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Sekalipun banyak hal Anda belum lihat hari ini. Tapi izinkan dia melakukannya dalam hidup kita. Saya undang tim Praise and Worship boleh bersama-sama. Kita akan baca ayat ini saudara. Biar janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. 1, 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara dia katakan bahwa apa saudara? Semua rasa syukur kita, mazmur kita itu akan kembali. Ayat 12 boleh kembali saudara, saya ingin bacakan lagi. Dia akan rubah semua duka cita kita. Dia rubah menjadi apa? Orang yang menari-nari. Ada kemuliaan Allah, ada sukacita. Kain kabung pada zaman dulu orang Israel kalau mereka ada kedukaan. Mereka mengalami dosa dan mereka kemudian pakai ampu dan berduka. Tapi kemudian setelah itu diganti dengan apa? Sukacita. Mereka menari karena melihat Tuhan memulihkan. Tuhan ganti semuanya. Bahkan di Israel ketika orang sudah pakai ikat pinggang. Artinya dia apa? Dia siap lari jauh. Saudara, dia siap berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahkan pinggangku kau ikat dengan apa? Sukacita.
Sukacita. Boleh katakan bersama dengan saya. Sukacita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Hari ini izinkan Tuhan ganti ratap tangis kita dengan sukacita kita. Bahkan izinkan Dia kembalikan semua yang pernah hilang dalam hidup Anda dan saya. Dan janjinya kalau Dia kembalikan pulih tidak tanggung-tanggung, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau akan melihat musim yang lama digantikan dengan musim yang baru. Dan engkau akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 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 Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Amin. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah amin. Kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Angkat tanganmu, katakan. Tak pernah berakhir kasih setia. Katakan selalu nyata. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Tak pernah berakhir kasih setia. Katakan selalu nyata Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia. Selalu nyata. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Hari ini mungkin ada banyak yang hilang dalam hidup kita. Mungkin tahun ini tidak sama dengan tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Ada di antara kita banyak yang hilang dari hidupmu. Kabar baik, janjinya Dia akan kembalikan. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang hilang dari hidupmu. Dia akan kembalikan, bukan dengan cara kita. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita tangkap setiap firman ini. Berapa lama kita ada di dalam momen kain kabung, duka cita, gak berhenti. Tapi Dia ingin ganti kain itu, Dia mau ganti, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin hati kita ini sumbernya Dia mau sehatkan, pulihkan. Dan kau akan melihat yang lain Dia pegang kendali. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Dia tidak hanya memulihkan orang tua, Dia ingin memulihkan anak-anak. Dari kemarin saya pelayanan ke luar kota, anak-anak selalu maju ke depan dan nangis. Anda lihat, Tuhan sedang memulihkan setiap orang, setiap keluarga. Setuju? Boleh katakan amin.
hari ini. Tangkap saudara, pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau mau bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak dari hatiku yang luka dan hancur. Dan aku mau engkau pulihkan. Mungkin ada di antara kita, Anda kadang terseok-seok, jatuh bangun. Janjinya, Dia akan ganti kain kabung kita dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kalau di Israel, ketika ada keluarga-keluarga yang berduka, akan terdengar ratapan. Dari lorong, dari ujung akan terdengar orang nangis. Orang berkabung, mereka mandi abu, mereka pakai kain, dikatakan kain kabung. Tapi ketika the season, musim di mana Tuhan datang memulihkan, akan terdengar mereka mulai nari lagi. Mereka mulai ambil kecapi lagi. Mereka mulai angkat rebana lagi, saudara. Mungkin dalam keluarga kita banyak kali kita ada dalam momen-momen perkabungan. Tapi izinkan Dia memulihkan kita. Dia ganti kain duka cita itu. Dan engkau akan lihat, akan terdengar apa? Puji-pujian. Akan terdengar apa? Sorak-sorai. Akan terdengar ucapan syukur. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya ralabaya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dimanapun Anda berada. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang rindu. Saudara, Tuhan mencari orang yang mau untuk dipulihkan. Shandara rabaya ralabaya 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 shandara. Haleluya. Oh yeah. Kami percaya dari tempat ini. Dari tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Izinkan Dia mengganti duka citamu, kain kabungmu. Kami tinggikan. Aku berdoa kekuatan daripada Tuhan. Enough, lebih dari cukup. Engkau akan berjalan setiap hari. Semakin dikuatkan, semakin dikuatkan. Dan lihat Dia ganti duka cita. Dia ganti kekalahan. Dia ganti dengan tari-tarian. I pray. Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Amin. Kami berdoa dari tempat ini. Shandara takaya ralabaya ralabaya shandara ralabaya. In Jesus mighty name. Curahkan kuasa-Mu. Biar air kehidupan itu mengalir. Menyehatkan jiwa kami, hati kami, roh kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Mengalir atas keluargamu, pekerjaanmu, sekelilingmu. Amin. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Setiap hal yang tidak sehat digantikan dalam nama Yesus. Ku punya Tuhan yang besar, yang amin. Terjadi dalam nama Yesus. Menggenapi iman
Mari angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Aku punya Nabi, imanku bersamamu, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Di dalam nama Yesus, restoration, season of restoration. Keluarga kami dipulihkan, keuangan dipulihkan, bisnis dipulihkan, terlebih hati, jiwa, roh, dan tubuh kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa buat mama dari Obin dan juga mami Emi. Darah Yesus mengalir, menyembuhkan sempurna. Mama dari Ekes pulih sempurna dalam nama Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan. Papa Hendro disembuhkan. Semua kami, bahkan yang mengalami tekanan, depresi, dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah dan sukacita, tari-tarian menghiasi keluarga kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, sepakat boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Happy Grace Sunday. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jacqueline. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Saudara yang diberkati, saudara berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya hari ini kita pulang dengan hati yang baru, hati yang sudah dipulihkan, dan kita memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan ibadah pada tanggal 18 Agustus nanti akan dilayani oleh Pastor Daniel Pango dari Amerika Serikat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Maka itu Bapak Ibu Saudara ajak keluarga, teman yang lain untuk hadir. Dan saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari Selasa depan nanti tidak ada ibadah malam mujizat. Tapi nanti pada tanggal 20 Selasa depan. Jadi kita ada ibadah malam mujizat itu ada di ibadah minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi tanggal 20 Agustus nanti baru ada yang namanya malam mujizat. Dan juga nanti tanggal 27 Agustus ada ibadah wanita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama semangat untuk terus mencari Tuhan.
Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan, kita akan lihat perlindungan, penyertaan, perbuatan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan buat setiap kita. Sering percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberi dengan sukacita. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Ada nomor rekening juga yang tertera, Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransfer atau ada barcode. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dan sangat baik. Dan kami percaya hari ini, kami yakin Tuhan, kuasa-Mu sudah nyata atas setiap kami. Dan saat ini kami akan memberi Tuhan dengan sukacita. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi, katakan amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari lebih lagi kita bersuka cita dalam Tuhan. Karena kemenangan yang Dia sudah berikan hari ini. Amin saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita pernah dilihat mata, apa yang tak dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Lambaikan tanganmu, katakan alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita
pujiin Tuhan hari ini, amin. Mari sama-sama kita bersyukur, katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan bintang samudra, tanganku kuangkat bersyukur. Lompat sama-sama, melompat pagi-Mu, sama mampu. Bersyukurlah, bersyukurlah. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakanlah, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan bintang samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat pagi-Mu, sama mampu baru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepastian bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami, ada Tuhan yang selalu membela kami, ada Tuhan yang sudah menyembuhkan kami, ada Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib. Kami pulang, kami mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan lewati hari-hari ke depan. Kami tahu ada Tuhan yang selalu melindungi, menjaga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan Tuhan yang selalu bawa kami kemenangan. Cepat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai